Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kembali lagi dengan Pak Idam. Kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kemudian kita juga belajar mengenai menemukan ide pokok pada suatu bacaan. Oke, kita ulas kembali materi yang kemarin. Yang pertama berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Generatif artinya adalah kawin atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan, tentunya yang memiliki bunga. Sel kelamin jantan berada di benang sari, kemudian sel kelamin betina ada di putik. Kemudian ketika sudah terjadi peleburan ataupun perkembangbiakan ini yang namanya penyerbukan, kemudian nanti akan memunculkan bakal biji dan bakal buah pada tumbuhan. Kemudian materi yang kedua kemarin kita telah belajar mengenai menemukan ide pokok. Ide pokok berarti inti dari sebuah bacaan ataupun paragraf. Nah, cara menemukannya kita harus menyimpulkan pada suatu bacaan atau paragraf dengan menarik kalimat yang paling penting atau kalimat yang paling umum dari sebuah bacaan itu. Kemudian dari kalimat yang paling penting itu yang dinamakan kalimat utama, nanti kita bisa menyimpulkan ide pokok dari sebuah bacaan tersebut. Oke, kita akan masuk ke materi pada pembelajaran hari ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu anak-anak nanti diharapkan mengetahui atau bisa juga mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan sila kedua Pancasila. Oke, kita harusnya bisa memahami kenapa kita harus mempelajari itu. Kenapa kita juga harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Stop, jangan dijawab dulu, kita nanti akan belajar bersama. Oke, sebelumnya pada lambang Garuda Pancasila, burung Garuda Pancasila yang sebagai lambang negara Republik Indonesia memiliki banyak filosofi. Kali ini Pak Idam akan menyampaikan berkaitan dengan filosofi bulu pada lambang Garuda Pancasila. Yang pertama, jumlah dari bulu sayap kanan dan kiri jumlahnya itu 17 yang melambangkan hari ataupun tanggal 17. Kemudian untuk ada bulu bagian ekor ya bawah ini ada 8 yang berarti untuk bulan 8 atau Agustus. Kemudian untuk jumlah bulu pada leher lambang ya ada 45 berarti untuk lambang ini berarti 17 Agustus tahun 1940. Oke, nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu tentunya kita diberikan kebebasan untuk mengamalkan, untuk meyakini dan kita menjalankan agama ataupun kepercayaan kita dan dijamin oleh undang-undang kita bebas untuk melaksanakan peribadahan kita masing-masing sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian kita juga harus bertoleransi dalam beribadah ataupun dalam beragama karena tentunya kita hidup di masyarakat yang semuanya diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Memeluk di sini bukan berarti arti fisik, tetapi kita diberikan kebebasan untuk melaksanakan dan mengamalkan ibadah kita sesuai agama kita masing-masing. Kemudian untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya adalah kita diberikan kewajiban terlebih dahulu sebelum menerima hak bahwa kita harus hidup saling bertoleransi, saling menolong. Kita juga harus memanusiakan manusia dan kita juga harus berempati kepada siapapun karena kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Anak-anak sekalian, itu tadi berkaitan dengan materi pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Ayo coba kita bisa cek gambar ini terlebih dahulu, ada di samping. Ada gambar pertama, kira-kira materi ini ataupun gambar ini berkaitan dengan apa ya? Gambar kedua, gambar ketiga, keempat, dan kelima. Mari kita simpulkan bersama-sama mengenai gambar yang berikut ini sudah ditampilkan. Selanjutnya, dalam pembuatan logo juga kita bisa mempraktekannya, kita bisa membuat
logo ataupun lambang Garuda Pancasila dengan menggunakan tanah liat, ataupun kita bisa membuat dengan malam, kita bisa berkreasi. Tapi anak-anak sekalian perlu diketahui bahwa banyak sekali di luar sana orang-orang yang punya kreativitas tinggi untuk membuat kerajinan dari patung. Patung ini adalah kerajinan 3 dimensi. 3 dimensi berarti memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Oleh karena itu, patung sering disebut karya seni 3 dimensi. Karya seni Nusantara banyak sekali macamnya. Mulai dari pembuatan gerabah, ada pot, ada vas bunga, ada juga tabungan klasikal ya. Kemudian ada juga macam-macam kerajinan seperti gelas atau mug atau teko, yang lain-lain sebagainya, banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari menjumpai. Itu adalah salah satu contoh kerajinan seni 3 dimensi. Anak-anak juga akan bisa mempraktikannya. Kita bisa simak gambar yang berikut ini adalah contoh dari penggunaan ataupun contoh dari pembuatan karya seni 3 dimensi berupa patung. Anak-anak juga bisa mempraktikannya dengan membuat patung ini dengan malam ataupun plastisin, namanya lainnya, bisa juga dengan tanah liat. Tapi paling mudah anak-anak untuk praktek terlebih dahulu bisa membuat dengan adonan kertas ataupun bisa membuat dengan plastisin. Plastisin sebagai model untuk membuat dari karya seni 3 dimensi. Demikian untuk materi kali ini. Yuk kita simpulkan bersama terlebih dahulu. Yang pertama, mengapa kita harus mengamalkan dan terlebih dahulu mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Untuk kali ini sila yang pertama dan sila yang kedua. Ternyata setelah kita mempelajari dan kita nanti yang bisa mengamalkan, kita yang pertama dapat mengetahui ternyata kita diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita juga nanti bisa diberikan kebebasan pula untuk bertoleransi. Kita harus menghormati rekan kita, teman kita yang berbeda agama. Kita juga harus bisa tolong menolong sesuai dengan nilai yang terkandung pada sila yang kedua Pancasila. Kemudian kita juga bisa hidup berdampingan dengan masyarakat, sehingga kita bisa saling menghormati, kita juga saling peduli, dan kita akan menjadi pribadi yang dihormati dan disegani dari masyarakat sekitar tempat tinggal kita. Demikian untuk materi kali ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan mengamalkan nilai-nilai sila Pancasila, dan kita juga bisa hidup kreatif dengan cara kita bisa membuat kerajinan dari tanah liat ataupun dari bahan yang lain untuk dijadikan patung ataupun seni 3 dimensi. Demikian, semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.